Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi belajar bareng Bu Suci. Pada pertemuan pertama di kelas 11 ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Di dalam matematika terdapat setidaknya 3 metode pembuktian. Yang pertama adalah pembuktian langsung, yang kedua adalah pembuktian kontradiktif, dan yang ketiga adalah pembuktian dengan induksi matematika. Nah, induksi matematika merupakan salah satu metode pembuktian pernyataan atau rumus matematika. Setiap pernyataan atau rumus matematika yang digunakan harus teruji kebenarannya. Suatu pernyataan atau rumus bernilai benar jika pernyataan tersebut benar untuk seluruh anggota pembicaraan. Sedangkan suatu pernyataan bernilai salah atau rumus bernilai salah cukup dengan dibuktikan dengan satu anggota yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah salah. Contohnya, buktikan kebenaran dari pernyataan berikut. Semua bilangan prima merupakan bilangan ganjil. Masih ingat dengan bilangan prima? Ada apa saja? Ada 3, 5, 7, betul, 11, 13, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita lihat 3, 5, 7, 11, dan seterusnya adalah bilangan prima. Nah, kalau kita perhatikan, 3 adalah bilangan ganjil, betul ya? 5 adalah bilangan ganjil, betul. 7, 11, 13, dan seterusnya juga adalah bilangan ganjil. Tapi, terdapat satu bilangan prima yang bukan ganjil. Apa itu? 2, iya betul. Maka, pernyataan tersebut bernilai salah. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa berapapun bilangan yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar, tapi jika ada satu yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut salah, maka kesimpulannya pernyataan tersebut adalah salah. Selanjutnya, dalam membuktikan pernyataan atau rumus menggunakan induksi matematika, terdapat beberapa prinsip. Nah, prinsip tersebut yaitu, kita misalkan PN merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Nah, pernyataan PN akan bernilai benar jika memenuhi langkah-langkah berikut ini. Nah, yang pertama, namanya langkah awal atau disebut dengan basic step. Kita membuktikan bahwa P1 bernilai benar. Nah, kita juga dapat membuktikan bahwa P2 atau P3, P5, dan seterusnya tergantung pada ruang lingkup dari bilangan yang kita bicarakan. Nah, cukup satu saja ya. Misalkan di sini P1. Nah, kemudian yang kedua, langkah induksi atau disebut dengan induction step. Nah, pada langkah ini kita mengasumsikan bahwa kita lihat di sini ya, bahwa PK bernilai benar, maka PK plus 1 juga benar untuk setiap K bilangan asli. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Berikut adalah contohnya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif pertama sama dengan N kuadrat. Nah, kita tahu bahwa bilangan ganjil positif polanya adalah 2N min 1. Nah, sedemikian sehingga kita tunjukkan bahwa P1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Kemudian penyelesaiannya, langkah pertama tadi adalah basic step ya. Kita substitusi untuk N sama dengan 1, kita dapat bahwa di sini ya, 2N min 1, 2 dikali 1 dikurang 1, hasilnya adalah 1 sama dengan 1 kuadrat atau sama dengan 1. Nah, pada tahap ini terbukti bahwa P1 bernilai benar. Nah, untuk tahap selanjutnya, kita asumsikan bahwa PN bernilai benar untuk N sama dengan K. Nah, kita substitusi nih, N yang tadi dengan K. Kita dapatkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Tadi ini kan N ya, kita ganti dengan K, begitu pula ini. N kita ganti dengan K, seperti itu. Nah, untuk tahap ini kita asumsikan bahwa PK bernilai benar. Nah, selanjutnya
kita akan membuktikan bahwa PN yang tadi bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, maka kita substitusikan tadi N-nya dengan K plus 1. Kita dapat 1, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, dan seterusnya sampai di sini ya, 2K dikurang 1 ditambah, nih, N-nya kita ganti dengan K plus 1, jadi 2K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan, tadi di sini adalah N kuadrat, kita ganti K plus 1 jadi K plus 1 kuadrat. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 bernilai benar. Ini kita tulis lagi ya di sini ya. 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah dan seterusnya sampai 2K min 1 ditambah 2K plus 1 dikurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, yang ini nih sekarang. 2K plus 1 dikurang 1. Kita dapat ubah menjadi 2K plus 1 ya. Pakai perkalian pelangi ya. 2 dikali K 2K. 2 dikali 1 adalah 2. Kemudian dikurang 1 ya. 2K ditambah 2 dikurang 1 jadinya berapa? Jadinya 2K plus 1. Yang ini sama ya. Ini dan ini sama. Kemudian perhatikan bahwa ini bagian sini sama dengan bagian sini. Nah, kita lihat bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Nah, oleh karena itu ini kita ganti dengan K kuadrat. Nah, untuk bagian sini kita tulis lagi. Ya, kita tulis lagi. Kemudian ini kita jumlahkan ya. Jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, yang ini kita jumlahkan. Kemudian kita bentuk jadi bentuk kuadrat seperti ini ya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ruas sebelah kiri sama dengan ruas sebelah kanan. Maka PK plus 1 benar. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pernyataan tadi adalah benar. Yang PN tadi ya. Baik, itu dia tadi contohnya. Nanti kalau sekiranya ada yang masih belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Selanjutnya Ibu kasih soal latihan ya, sebanyak 2 soal. Kalian kerjakan di buku masing-masing. Nanti Ibu beri link untuk mengumpulkan latihannya ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang prinsip induksi matematika. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.